Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rahmanenda Kartika akan sharing tentang beban kerja mental. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang beban kerja fisik, hari ini kita akan belajar tentang beban kerja mental. Pada materi ini akan ada input dan outputnya. Input yang pertama adalah kuesioner dari NASA TLX, terus yang kedua ada bobot indikator NASA TLX, ada rating indikator NASA TLX, jenis pekerjaan, dan outputnya hasil kuesioner dari NASA TLX. Setelah itu skor NASA TLX, kategori beban kerja mental pada suatu pekerjaan, dan rekomendasi. Apa itu beban kerja mental? Beban kerja mental itu kalau misalnya kita kaitkan dengan teorinya, ya merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Oke. Emang apa aja yang mempengaruhi dari beban kerja mental ini? Yang pertama itu adalah internal sama eksternal, ada dua faktor, internal sama eksternal, dan di internal ini sendiri ternyata ada dua lagi faktornya, faktor somatis dan faktor psikis yang mempengaruhi. Faktor somatis itu meliputi apa aja? Meliputi jenis kelamin, umur si pekerja, ukuran tubuhnya, status gizinya, dan kondisi kesehatannya. Sedangkan faktor psikis itu meliputi motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Eksternal itu faktornya seperti tugas-tugas yang bersifat fisik, organisasi kerja, lingkungan kerja, baik fisik, kimiawi, biologi, dan yang lain-lain. Apa dampak sebenarnya dari beban kerja mental yang berlebihan? Pertama, dampak fisik. Biasanya fisik jadi cepat lelah. Orang yang mempunyai yang tanpa sadarin banyak sekali beban kerja mental pada diri dia, itu memiliki dampak fisik. Dampak mental jadinya dia overthinking, cemas yang berlebihan, panik, seperti itu. Dampak sosial, jadi orang-orang juga yang melihatnya, ini ada apa ya, seperti itu. Ada dampak sosial yang diberikan akibat dari beban kerja mental yang berlebihan. Cara mengukurnya itu seperti apa? Ada beberapa metode pengukuran dari beban kerja sendiri, ada yang secara subjektif, ada yang objektif. Yang subjektif ini adalah dari si pekerjanya langsung, sedangkan objektif kita yang melihat. Kalau subjektif ini ada contohnya ada Subjective Workload Assessment Technique atau SWAT disingkatnya, sedangkan objektif pengukuran selang waktu kedipan mata atau A-blind rate. Jadi kita ngelihat dari kedipan matanya berapa selang waktunya seperti itu untuk mengukur beban kerja mental seseorang. Ada lagi National Aeronautics and Space Administration Task Load Index atau NASA TLX. Sedangkan objektifnya itu ada flicker test. Hari ini kita akan mempelajari tentang NASA TLX ini. Terus selanjutnya ada Modified Cooper-Harper Scaling. Objektifnya adalah pengukuran kadar asam saliva air liur. Terus yang selanjutnya ada Multi-Descriptor Scale. Ada Rating Scale Mental Effort atau RSME. NASA TLX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index. Ini adalah suatu metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Pengukuran metode NASA TLX ini dibagi menjadi dua tahapan, rekan-rekan semua. Ada perbandingan tiap skala atau pair comparison, yaitu nanti namanya pembobotan. Dan yang kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu pekerjaan, ya event scoring, atau di Indonesia kan pemberian rating. Oke, ini adalah indikator NASA TLX. Jadi nanti kita akan membandingkan skala-skala ini, kita bandingkan, kita berikan ratingnya. Yang memberikan rating ini adalah sebenarnya seorang pekerjanya, karena ingat indikator NASA TLX ini adalah bersifat subjektif, bukan objektif. Pertama ada namanya mental demand. Mental demand ini adalah seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari. Kita bertanya kepada si pekerja X, misalnya kita bertanya seberapa besar aktivitas mental yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini. Nanti pekerja X ini akan memberikan ratingnya, rendah, skornya berapa.
Ratingnya di sini terbagi jadi 2, rendah dan tinggi. Yang kedua skalanya adalah physical demand atau PD. Ya, yang dimaksud dengan physical demand ini adalah jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan, misalnya untuk mendorong, menarik, dan mengontrol putaran yang dilakukan oleh pekerja X. Selanjutnya ada temporal demand atau TD. Ya, ini merupakan jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Ratingnya juga sama, rendah dan tinggi. Selanjutnya ada performance atau OP, yang mana performance ini adalah seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil kerjanya. Frustration level atau FR ini adalah seberapa tidak aman, putus asa, tersinggung, terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, nyaman, dan kepuasan diri yang ingin dirasakan. Jadi kita bertanya, seberapa tersinggung, putus asa, terganggu ketika melakukan pekerjaan ini kepada pekerja X. Nanti dia akan menjawab seperti itu, terus nanti dia akan memberikan berapa nilainya, seberapa tingkat frustasinya gitu. Ratingnya ini ada rendah sampai tinggi. Terus ada lagi skalanya adalah effort. Kita akan bertanya lagi kepada pekerja X, kita bertanya seberapa keras kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat performansi yang dibutuhkan, yang diinginkan, kayak gitu. Seberapa usaha kita, berapa kali trial seperti itu sebelum berhasil mengerjakan pekerjaan ini kepada pekerja X. Kita bertanya seperti itu. Jadi juga ratingnya rendah dan tinggi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui skala-skala dari NASA, kita akan melakukan pembobotan. Ketika kita bertanya nih kepada pekerja X, kita bertanya, ini kan tadi ada mental demand, physical demand, temporal demand, own performance, effort, frustration. Kita bertanya kepada pekerja X, pada pembobotan ini kita meminta responden untuk memilih salah satu dari 2 indikator yang dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tertentu. Jadi kita meminta responden untuk memilih mana dari 2 indikator yang dirasakan paling dominan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya kita bertanya, pada pekerjaan ini mana si pekerja X lebih dominan merasakan apa? Merasakan mental demand, merasakan aktivitas mentalnya yang lebih keluar dibandingkan dengan physical demand. Mana yang lebih dominan? Dia mengeluarkan aktivitas mental, melihat, merasakan seperti itu, atau dia lebih merasakan mengeluarkan aktivitas fisik ketika melakukan pekerjaan ini. Misalnya si pekerja X merasakan lebih dominan PD, lebih dominan dia merasakan physical demand, maka dia akan menuliskan PD di sini. Oke, atau kita yang membantu, kita tuliskan PD dari hasil interviewnya kita, wawancaranya kita kepada responden. Oke, selanjutnya, misalnya kita lagi bertanya lagi kepada pekerja X pada aktivitas ini, masih aktivitas yang sama, mana yang lebih dominan? Mental demand, mentalnya yang dibutuhkan, yang dikeluarkan sama si pekerja, atau temporal demand. Temporal demand ini misalnya kayak pimpinan memberikan tegang waktu, harus selesai dalam waktu 5 menit, harus selesai dalam waktu 2 menit, jadi ada tekanan waktu tersebut. Mana yang lebih dominan dirasakan oleh si pekerja? Misalnya pekerja X merasakan lebih dominan TD, temporal demand-nya lebih terasa, lebih sering dikeluarkannya, bahkan dia tulis TD. Begitu selanjutnya. Ini totalnya ada 15. Yang di kolom putih ini yang diisi. Oke. Kita bandingin antara 2, MD dan PD, mana yang lebih dominan, ditulis di sini. MD dan TD, mana yang lebih dominan, indikatornya ditulis di sini. MD dan OP, mana yang lebih dominan, indikatornya ditulis di sini. MD dan IF, mana yang lebih dominan, ditulis di sini. MD dan FR, mana yang lebih dominan, ditulis di sini. PD dan TD, mana yang lebih dominan, ditulis di sini. PD dan OP, mana yang lebih dominan, ditulis di sini.
PD dan IF mana yang lebih dominan ditulis di sini, PD dan FR mana yang lebih dominan ditulis di sini, TD dan OP mana yang lebih dominan ditulis di sini, TD dan IF mana yang lebih dominan ditulis di sini, TD dan FR mana yang lebih dominan ditulis di sini. Seperti itu. Selanjutnya ada 15 nanti pembobotannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selanjutnya adalah pemberian rating. Pada bagian ini, responden itu nanti diminta untuk memberi rating terhadap ke-6 indikator beban kerja mental. Rating yang diberikan ini subjektif tergantung dari beban kerja mental yang dirasakan oleh seorang responden tersebut. Misalnya kita bertanya pada mental demands, berapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Misalnya dibuatnya 40 berarti termasuk dalam skalanya rendah, kita tulislah 40. Physical demand-nya berapa? Usaha fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, misalnya disebut 60, maka ditulislah 60. Di temporal demand-nya seperti itu juga, dan selanjutnya. Selanjutnya adalah kita menghitung setelah kita tadi melakukan pembobotan dari Nasdaq TLX, terus kita melakukan pemberian rating, lalu kita menghitung nilai produknya. Nilai produk ini adalah rating dikaliin sama bobot vektor. Bobot vektor yang tadi ya, yang kita disuruh pilih ini adalah bobot vektor. Kita mengkalikan bobot produk itu rating kali bobot vektor. Terus nanti setelah kita menghitung nilai produk, kita menghitung lagi weight workload atau WWL-nya, yaitu adalah jumlah dari produk ini. Kita jumlahkan saja, itu udah jadi WWL. Terus kita menghitung rata-rata WWL. Rata-rata WWL ini jumlah produk dibagi 15, karena tadi ada 15 bobot. Oke. Setelah kita menghitung rata-rata WWL, kita lihat di tabel klasifikasi, skor tersebut masuk ke dalam golongan beban kerja yang mana. Misalnya skornya hasilnya 60, berarti masuk ke skor tinggi dia.